Sambil menunggu, ini apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ayo, lapangan penting. Alhamdulillah baik. Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Bapak Ibu semuanya Amin. dari Allah berupa kesehatan, berupa kenikmatan iman, berupa kemudahan dalam segala hal untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana Ustadz Kamto? Sehat nggih? Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Imam sehat. Oke, Saya sehat. alhamdulillah. Semua KPIH khususnya mudah-mudahan baik dari pembimbingnya maupun seluruh calon jamaah haji mudah-mudahan baik. Bu Rektor selaku narasumber baik ya kabaripun? Iya Pak, alhamdulillah sehat nih Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, ini sudah ada 16 partisipan. Kalau suami istri berarti ini sudah 34. Nggih. Itu sambil kita menunggu, jam menunjukkan pukul 19:52 menit. Betul tadi gelarnya itu ya Bu Hajah Warsiti nggih, spesialis keperawatan sarjana keperawatan, magister keperawatan, spesialis maternitas nih punya. Iya Pak, leres. Calon dokter. Amin, amin. Sudah mintip-mintip calon dokter ini. Tinggal syukurannya Bu, tinggal syukurannya nanti. Tunganipun Pak. Assalamualaikum. Iya. Niki mau ketemu kuncul aku loh. Aduh, lo batangnya lupa nih Pak Kamto. Tahu pertama. Kita sini sih biarnya kamu. Nah, ini rektor Asia kocau lah mau ngirim aku. Untuk kita mulai saja ini, Ustadz Kamto sama Bu Rektor. Iya, ngerek monggo Pak Imam. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ketua KPIAU dan seluruh pengurus, Ibu Rektor, dan seluruh jamaah haji. Kita mulai sapa jamaah haji khususnya di KBIHU Aisyah untuk insya Allah 2021 yang mana pada malam hari ini tanggal 10 Januari 2021 mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah COVID-19. Amin. Ya amin, amin, amin. Kita buka pertemuan khususnya sapa jamaah di KBIHU Aisyah malam hari ini di hari Ahad 10 Januari 2021. Mudah-mudahan semangat baru, mudah-mudahan kita semuanya giroh kita semakin bagus lagi dalam mendalami ibadah, khususnya ibadah haji ini. Untuk itu kita buka pertemuan ini dengan melafadzkan kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi peserta 18 partisipan, insya Allah kali 2, 36. Nanti yang di YouTube kita belum pantau, untuk itu nanti harapan kita Ibu Hajah Warsiti, sarjana keperawatan, magister keperawatan, spesialis maternitas, nanti akan menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana cara wanita itu berhaji. Menjadi satu keunggulan bagi KBIHU Aisyah Kabupaten Sleman ini dan KBIHU Aisyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi yang diangkat ini khusus membahas tentang fikih wanita. Fikih wanita kalau kita breakdown, kalau kita jelentrehkan lagi, ini salah satu adalah poin pembicaraannya bagaimana cara wanita berhaji. Untuk itu insya Allah kita sudah ngaturi beliau Ibu Rektor Unisa untuk berkenan menyampaikan ini. Nanti kira-kira dalam durasi 1 jam untuk kemudian beliau akan menyampaikan tentang
tentang bagaimana cara wanita itu berhaji. Nah, setelah itu nanti kita buka forum dialog tanya jawab. Untuk itu pada calon jamaah haji bersiap-siap menyampaikan unek-uneknya, bersiap-siap menyampaikan apa yang menjadi masalah dari panjenengan. Tidak hanya terbatas untuk ibu saja ini, meskipun materinya adalah bagaimana cara wanita berhaji. Kagem bapak-bapak tetap kita buka peluang untuk menyampaikan kendala permasalahan. Ya, monggo selanjutnya kita sampaikan pada Ibu Hajah Warsiti, sarjana keperawatan, magister keperawatan, spesialis maternitas, untuk berkenan menyampaikan bagaimana cara wanita berhaji. Disilahkan, monggo Bu. Terima kasih Pak Imam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Sukamto selaku Ketua KBH Aisyah Sleman, yang kami hormati Pak Toto dan juga Pak Imam serta Bapak Ibu pengurus lainnya yang hadir pada Zoom ini, dan juga tentunya yang sangat kami hormati pula dan senantiasa dirahmati Allah, Bapak Ibu para calon jamaah haji KBHU Aisyah Sleman yang insya Allah nanti tahun 2021, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur, marilah kita tak henti-henti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan sapa jamaah, ya, meskipun melalui room Zoom ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya ini sebenarnya sebenarnya ini saya itu pemain baru begitu ya, saya kira ya. Jadi karena hadir di sini ada Prof. Sukamto, ada Pak Toto, ada Pak Imam, jadi saya berani aja bicara, karena nanti kalau ada yang kurang pasti mereka yang akan membetulkan gitu ya. Jadi saya hari ini saya sebenarnya kalau disebut ustadzah itu jadi agak gimana gitu loh Pak Imam ya. Jadi karena memang saya juga masih belajar bersama Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kalaupun sekarang saya mendapatkan kesempatan dari Bapak Ibu pengurus untuk menyampaikan materi tentang bagaimana haji perempuan begitu ya, atau bagaimana manasik pada haji perempuan ini, karena mungkin pertama saya hanya punya pengalaman sekali loh Bu ya. Saya itu juga baru sekali, beda dengan Pak Kamto, Pak Toto, Pak Imam yang mungkin sudah berkali-kali ya, berkali-kali pergi haji begitu. Namun mudah-mudahan sharing pengalaman ini nanti bisa bisa menambah informasi bagi Bapak Ibu semua calon jamaah haji gitu. Karena saya percaya dari beberapa kali pertemuan, baik itu yang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi mungkin sudah dimulai, sampai beberapa kegiatan bimbingan manasik yang per guru, itu saya kira semua materi sudah disampaikan oleh para pengurus ya, oleh para pembimbing KBH ini. Sehingga nanti ini memang sifatnya saya hanya mengingatkan kembali, atau mungkin juga saya hanya sharing pengalaman tentang apa yang sudah kami jalankan pada waktu itu. Gitu. Pak ada akses share screen ya Pak ya? Pak Kamto ya. Oh ya, sebentar. Saya jadikan host ya Bu ya Siti ya. Lupa ini tadi. Bu Aisyah itu berapa? Bentar, Bu Warsiti yang Unisa ya, oke.
Pun, Pak. Nggih, sampun. Nggih. Jadi sudah sampun saged pun pirsani nggih Bapak Ibu nggih. Sampun. Baik. Perempuan. Nggih. Baik Bapak Ibu, jadi untuk materi kita malam ini tentang bagaimana haji perempuan atau bagaimana ibadah haji pada perempuan begitu. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana dasar hukum haji karena pasti sudah disampaikan sebelumnya. Ya, jadi saya akan masuk saja pada bagaimana sebenarnya landasan, bukan landasan berhajinya, tapi bagaimana kemudian hakikat haji bagi perempuan begitu ya. Baik. Baik, jadi semua yang saya hormati, kalau kita bicara haji perempuan, maka memang kita sudah tidak lagi berpikir begini ya Bu ya, karena kan seringkali ada ya ini kan sebenarnya hanya bahasa-bahasa apa ya, slogan-slogan orang Jawa gitu ya, kalau selalu mengatakan wah pokoknya kalau suami istri itu nanti pokoknya neraka katut surga nurut gitu ya. Jadi saya kira tidak seperti itu lagi. Jadi bagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ya. Kalau di mungkin sudah berkali-kali ikut pengajian Aisyah gitu ya. Jadi Quran surat An-Nahl inilah yang menjadi yang menjadi semangat para ibu-ibu Aisyah. Jadi mana amilan solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun fala nuhiyannahu hayatan thayyibah wa la tajiyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi An-Nahl ini mengisyaratkan kepada kita, mohon maaf Bapak Ibu semua, meskipun ini adalah haji perempuan, tapi Bapak Ibu yang hadir di sini pasangan suami istri, jadi yang mungkin perlu diketahui juga. Jadi ini tidak hanya khusus untuk perempuan, saya kira nanti bisa juga bapak-bapak ini juga mungkin bisa ikut mendengarkan gitu ya. Nah jadi ibu-ibu dan bapak semua calon haji, jadi kita ini mau laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman dan kita mengerjakan amal soleh, maka kemudian Allah itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan. Artinya memang di dalam berhaji pun saya kira ya bagian dari amal soleh kita itu tidak kemudian nanti kalau hajinya laki-laki itu pahalanya 2 kali lipatnya hajinya perempuan. Makanya memang kita tidak boleh lagi menggunakan istilah tadi yang saya sampaikan tadi bahwa wah kalau perempuan itu ya pokoknya surganya nunut sama suami gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian rokok katut itu kan berbahaya ya Bu, ya surganya nunut itu bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam mengerjakan ibadah haji pun sebenarnya ya sama, antara rukun, wajib dan sebenarnya semuanya sama dilakukan sama antara laki-laki dan perempuan begitu. Ya, jadi haji bagi wanita ini juga hukumnya sama dengan haji laki-laki, tidak kemudian kalau perempuan itu enggak apa-apa, enggak tawaf gitu misalnya ya. Jadi semua rukun dan wajib hajinya sama kita harus lakukan. Hanya memang ada beberapa cara melakukan yang itu tentunya sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Contohnya ya misalnya pada saat melakukan ramal itu ya. Jadi 3 putaran tawaf pertama bagi laki-laki kan bukan untuk ramal ya, atau ramal itu berjalan cepat gitu ya, berjalan cepat begitu selama 3 putaran pertama gitu, itu tidak diperuntukkan untuk wanita. Termasuk juga ketika lari kecil di saat pilar hijau pada saat sa'i itu juga
itu tidak perlu dilakukan pada wanita begitu, karena memang dikhawatirkan justru kalau itu dilakukan nanti justru mungkin karena lari gitu ya, lari kecil, jadi mungkin masih halnya akan banyak mudaratnya bagi perempuan begitu. Dan tentunya di dalam bertalbiyah pun juga suaranya dilirihkan begitu ya, paling tidak kita saja yang mendengar begitu. Nah, tetapi mohon maaf sebelumnya karena ini saya yang akan saya sampaikan ini semuanya adalah dalam kondisi normal. Artinya kita belum tahu nanti mau seperti apa kebijakan di pasca pandemi COVID ini gitu ya. Saya kadang-kadang berpikir begini, mungkinkah ini nanti menjadi hikmah baik yang kita dapatkan bagi para calon jamaah haji yang karena kesabarannya, karena seharusnya kan sudah berangkat sebelumnya, kemudian baru insya Allah akan berangkat pada tahun 2021 ini. Dan itu adalah masa pasca pandemi, saya berpikir mungkin nanti kebijakannya untuk hal-hal yang waktu itu sampai kemudian berkerumun cukup dan sebagainya. Kalau melihat beberapa tayangan di video itu ya kan, terus semakin teratur gitu ya, karena memang dijaga jarak dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu nanti seperti apa. Jadi sehingga yang saya sampaikan ini saya akan sampaikan kepada kondisi yang normal, artinya memang belum ada kebijakan di pasca pandemi mau seperti apa begitu. Sehingga kalau oleh karena itu memang perempuan, ibu-ibu ya itu memangnya hendaknya juga kita harus mempersiapkan ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak boleh hanya ngikut, karena ada kalanya nanti kita tidak tahu, tapi memang tidak kita harapkan gitu ya. Ada kalanya bisa jadi kemudian ada tiba-tiba pisah begitu ya, pisah dengan bapak misalnya, pisah karena kondisi gitu ya, tiba-tiba pisah. Nah itu kita juga sebagai perempuan harus mandiri. Kita harus bisa juga mempersiapkan ibadah haji ini dengan sebaik-baiknya begitu. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan dikala kondisinya normal ya. Maksud saya ketika nanti ada pasca pandemi ada kebijakan baru mungkin dengan beberapa peraturan bagaimana nanti di rodhoh dan bagaimana tawaf dan lain sebagainya, itu nanti mungkin bisa menyesuaikan begitu. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, jadi memang apa yang harus kita siapkan memang perempuan karena biasanya ibu-ibu itu lebih rempong dibandingkan bapak-bapak, karena memang ibu-ibu cenderung juga banyak bawaannya. Barangnya bawaan banyak itu juga bukan karena barangnya untuk ibu sendiri, tapi termasuk menyiapkan barangnya yang untuk bapak gitu. Dan nanti saya kira nanti persiapan itu juga mungkin nanti kedua-duanya, artinya antara bapak dan ibu itu juga harus sama-sama menyiapkan masing-masing. Ya. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu semua, kita itu masih ada juga ya di dalam keluarga itu yang namanya bapak kadang-kadang maunya jadi itu artinya nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti pokoknya ibu yang nyiapkan. Gitu. Saya kira ini ya Bu ya, Bapak Ibu ini kita harus siapkan gini. Yang biasanya memang semua kebutuhan dipenuhi oleh ibu, bahkan sampai mungkin naruh pakaian dan sebagainya itu disiapkan ibu begitu ya. Nah ini nampaknya ketika kita mau berhaji ini harus bisa menyiapkan masing-masing. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti antara bapak dan ibu juga tidak saling menanyakan itu misalnya baju ihram di mana, iniku di mana, ada sebagainya. Jadi nanti bapak ibu untuk persiapan semua barang bawaan juga diusahakan untuk bisa disiapkan sendiri-sendiri ya. Ya, jadi sehingga nanti naruhnya di mana itu tahu, tapi kalau kemudian semua disiapkan ibu gitu ya, biasanya sih memang begitu ya. Cenderungannya ibu itu karena ya tadi itu biasanya mengatur hal yang seperti itu sehingga persiapan semua disiapkan ibu, bapak tidak ngerti. Nah itu tolong itu juga menjadi perhatian. Nah, jadi persiapan tentunya ada materi, baik itu terkait dengan biaya, baik itu termasuk juga persiapan terkait dengan tugas ini, maksudnya gini.
kita ketika kita mau pergi dalam jangka waktu lama ya dalam hal ini berhaji ini kan memang sebenarnya kita juga menyiapkan beberapa hal khususnya yang memang masih aktif ya bekerja gitu ya, masih punya banyak tugas juga yang harus diselesaikan, maka memang itu juga harus sudah disiapkan sejak sebelum berangkat. Sama juga termasuk bagi ibu. Kemudian barang bawaan ini ya, harus diperhatikan. Nah, pada secara biologis ya memang perempuan tuh punya fisik yang mungkin tidak sekuat laki-laki gitu ya. Sehingga memang bagaimana persiapan fisik ini juga harus disiapkan begitu. Nah, ini saya kira nanti sudah disampaikan pada pemateri-pemateri sebelumnya secara umum ya. Nah, kemudian juga persiapan ilmu ya. Jadi makanya memang kenapa kita perlu ada bimbingan manasik ini, salah satunya juga bagaimana menyiapkan pengetahuan gitu ya. Bagaimana tahu tata cara haji yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah begitu. Kemudian persiapan hati. Psikologis perempuan itu agak sedikit berbeda ya. Jadi memang harus ada persiapan hati. Apalagi bagi ibu yang masih punya putra-putri yang di bawah, maksudnya masih perlu masih perlu pendampingan, misalnya masih anaknya masih SD, masih bahkan mungkin masih ada yang kecil gitu ya. Ini memang butuh persiapan hati gitu. Persiapan hati artinya memang betul-betul harus kita tata betul hati kita ya. Nah, kita memang harus bisa menjalani semua kegiatan rangkaian ibadah haji ini harus dengan ikhlas gitu ya. Dan untuk bisa itu maka juga harus jauhkan riya, lepaskan semua status ekonomi. Nah, itu menjadi penting ya. Karena saya tahu Bapak Ibu kemarin hasil surveinya calon jamaah itu kan saya bisa melihat seberapa ada yang tingkat pendidikannya sudah S3 banyak gitu ya, ada yang S2, ada yang S1 gitu ya. Sehingga itu nanti tolong betul-betul ketika kita berhaji tidak ada itu, mohon maaf ya Prof. Hamto ya, tidak ada itu profesor, tidak ada itu doktor, tidak ada itu satpam misalnya ya, semuanya adalah status harus kita hilangkan gitu ya. Jadi kita akan lebih enak menjalankannya itu, termasuk jabatan gitu ya. Jadi saya kira mau rektor, mau wakil rektor, mau siapapun gitu ya, di sana kita adalah orang-orang yang punya ini yang sama gitu ya. Jadi harus betul-betul lepaskan dari diri kita, itu akan lebih enak kita nanti menjalankannya. Kemudian tadi makanya memang persiapan hati salah satunya bagaimana kita berwasi ya. Jadi ini kadang-kadang Allah masuk kita kan cuma mau pergi 40 hari gitu ya. Tapi ada baiknya Bu. Jadi kemarin saya juga sempat menulis apa sih tugas saya yang belum saya selesaikan di kantor. Kemudian termasuk hutang kita tulis gitu ya. Dan apa wasit-wasit yang harus kita untuk anak dan sebagainya itu kita tuliskan gitu. Nah, kemudian juga packing barang bawaan, Bu. Jadi sekali lagi bagi ibu-ibu ya, tadi saya sampaikan di awal karena Bapak Ibu itu biasanya rempong, semua barang ingin dibawa semua gitu ya. Seakan-akan di tanah suci itu nggak ada barang yang itu yang kita bawa itu gitu ya. Jadi tolong betul barang bawaan ini kita bawa sesuai dengan aturan. Kalau Bapak biasanya akan cenderung lebih praktis, simple dan nggak banyak. Tapi begitu Ibu, waduh itu sudah nanti baru mau berangkat saja sudah kelebihan bagasinya. Jadi tolong ikutin aturan saja daripada kita harus bongkar. Ya daripada kita nanti harus bongkar, dan tentunya ini sudah diajarkan, saya pikir sudah disampaikan juga oleh para pemateri sebelumnya, baik itu yang secara klasikal maupun pada saat kita bimbingan pergu ya. Ya. Dan juga tentunya ketika di tanah suci kita harus senantiasa menjauhkan dari syirik ya supaya kita tetap terjaga tauhidan kita. Baik. Saya akan mencoba menyampaikan materi ini sesuai dengan alur haji tamattu. Jadi bagaimana kita biasanya orang Indonesia ini ya. Jadi mulai dari di asrama haji Donoudan ya, baru nanti sampai ke pokoknya. Baik Bapak Ibu semua. Jadi ketika di asrama haji Donoudan, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka sebaiknya ibu bapak semua itu gunakan waktu untuk istirahat. Ya. Nanti pada saat di Donoudan ini sudah ada pemisahan kamar ya. Jadi bapak ibu dan sudah mulai terpisah ya.
Kalau kemarin kami satu kamar itu 7 sampai 10 orang gitu ya, dengan 2 kamar mandi. Jadi ini sudah mulai juga harus mulai latihan sabar dan latihan antri pada saat di Dono Hutan ini. Dan yang perlu saya pesankan betul kepada ibu-ibu ini khususnya ya, di Dono Hutan itu sudah ada pusat belanja oleh-oleh yang luar biasa lengkapnya. Sehingga jangan sampai ibu-ibu nanti di Dono Hutan menginap 1 malam itu ya waktu juga untuk melihat sampai sana, itu jangan sampai kemudian Bapak Ibu malah belum berangkat sudah belanja oleh-oleh ya. Jadi tolong hati-hati sekali, apalagi sebenarnya di KBHU Aisyah itu juga sebenarnya Bapak Ibu kalau mau menginginkan belanja oleh-oleh sudah difasilitasi ya. Saya pikir tidak perlu kita harus berat-berat membawa oleh-oleh itu, apalagi dari ya. Jadi ini ya, jadi di Dono Hutan ini ibu-ibu tolong sudah harus mulai mandiri ini karena sudah bisa dengan Bapak. Nah, itu tadi yang saya katakan mengapa barang-barang itu harus dikemas sendiri-sendiri. Karena sudah mulai enggak masa apa-apa mau nanya ibunya ya, kalau kamarnya dekat, kalau enggak kan harus susah nanti ya. Tuh. Kemudian di penerbangan. Di penerbangan ini ya untuk Bapak Ibu, ya, umumnya duduknya itu akan berdekatan. Biasanya sih kalau pertama-tama itu nanti akan mungkin masih ada beberapa, kalau kemarin kami sempat ada tempat duduk yang terpisah, tapi kemudian setelah kondisikan itu semuanya bisa duduk bersama Bapak kalau memang itu kalau itu memungkinkan mereka akan duduk dalam tempat yang bersamaan gitu ya. Jadi kemudian di pesawat ya, ketika di pesawat itu juga tolong ibu Bapak Ibu menggunakan dengan istirahat lain sebagainya. Dan juga sekali lagi di pesawat itu Bapak Ibu semua tidak perlu takut menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak makan gitu ya, karena mungkin takut ke toilet gitu ya. Jadi pokoknya Bapak Ibu semua selama di penerbangan ketika diberikan menu makan dan sebagainya silahkan merasapi, menikmati ya. Jadi jangan menahan untuk makan dan minum ya. Dan sebaiknya memang nanti akan dipandu, saya kira ini akan dipandu oleh pembimbing biasanya ya, setiap 2 jam sekali mungkin akan ada latihan-latihan kecil supaya badan kita tidak monoton begitu. Nah, kalau sampai di Madinah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan sedikit, ini khususnya bagi ibu-ibu memang ya. Madinah ini memang hotelnya nanti relatif akan dengan Nabawi, dengan masjidnya, ya, kemudian, nah, tempat sholat laki-laki dan wanita sudah terpisah di sini, jadi ibu-ibu bersama ibu-ibu yang lain. Nah, ibu-ibu ini tolong usahakan, karena sudah ada regu, jadi nanti ketika di Nabawi ini juga Bapak Ibu tidak boleh, ibu-ibu semua tidak sendiri-sendiri ya. Ya, karena ini karena di sana itu semuanya hampir sama jalannya dan sebagainya. Jadi kalau kemudian memisahkan diri karena merasa sudah tahu begitu ya. Jadi sebaiknya di Masjid Nabawi pun ibu-ibu ini berkelompok ya ketika mau ke Masjid Madinah, ke Masjid Nabawi gitu. Nah, usahakan juga bisa mengunjungi Raudhah ya, tapi sekali lagi saya katakan jangan ambisius begitu. Artinya kita jangan terlalu memaksakan diri ya, tetapi memang kita usahakan untuk bisa kunjungan ke sana. Nah, ini saya juga nanti nggak punya bayangan nanti pasca pandemi ini mau seperti apa, mungkin akan lebih baik aturannya atau mungkin akan lebih rapi lagi karena tadi distancing tadi ya, jarak yang harus dijaga tadi, mudah-mudahan begitu gitu. Kemudian tetap jaga kesehatan ya, meskipun memang Arba'in ini seringkali kemudian menjadi target kita ketika kita di Madinah gitu ya, tetapi tolong ini juga harus disesuaikan dengan kondisi badan kita, kondisi kesehatan kita. Di Madinah ini yang paling berbeda adalah ibu. Di Madinah sepanjang jalan dari mulai dari hotel sampai masjid itu semuanya kiri kanannya adalah pusat perbelanjaan yang sangat indah-indah dan sangat bagus-bagus serta menggiurkan. Ya. Kan saya itu pernah mendapatkan informasi katanya barang di Madinah itu lebih bagus itu begitu. Sehingga jangan sampai setiap kali kita ke Madinah pulangnya bawa barang belanjaan gitu ya, sehingga nanti belum sampai ke hajinya ya
belum ke hajinya, Bapak Ibu semua malah sudah nambah lagi beban. Ya. Nanti saya perlihatkan bagaimana sepanjang jalan dari Madinah itu banyak sekali godaan khususnya bagi ibu-ibu yang tidak tahan dengan barang yang baik, barang yang indah gitu ya. Tapi saya pikir juga tidak hanya ibu, bapak pun juga kadang-kadang tidak juga bisa tergoda. Maka betul-betul sebelum berangkat semuanya harus punya komitmen dalam hati ya. Khususnya ibu-ibu ini bagaimana supaya tidak bukan masalah kita bukan masalahnya kita bukan ini kesempatan kita sekali bukan seperti itu, tapi nanti akan menjadi merepotkan Bapak Ibu sendiri. Bau air kebanyakan dan sebagainya ya. Nanti mungkin malah dan sebagainya. Gitu. Jadi sekali lagi jangan tergoda, ini adalah psikologi perempuan ini. Beda dengan belanja tanpa batas begitu. Langsung tas terus ya. Saya kira. Nah, nanti karena ketika Bapak Ibu nanti mau berziarah ya ke makam Rasulullah itu ya, kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki sih saya pikir tiap hari bisa aja, tapi bagi perempuan memang waktu-waktunya terbatas sehingga memang ibu-ibu semua bisa memilih waktu yang paling nyaman gitu ya, yang paling enak gitu. Kalau enak ya yang sore, yang siang atau yang pagi gitu ya, karena kalau yang malam itu benar sampai malam gitu, kalau nanti nunggunya lama itu juga nanti kita jaga. Nah ini loh Bu, jadi sepanjang jalan ini nanti ketika kita mau menuju dari mulai ini semua kiri kanannya itu tempat oleh-oleh yang luar biasa ya, yang luar biasa banyaknya macamnya ya, semua ditawarkan di sini. Nah ini yang harus ibu-ibu khususnya ya untuk menahan diri. Memang sebenarnya yang agak lebih berat itulah bagaimana kita menahan diri begitu ya Bu ya, untuk tidak bukan nggak boleh sih, boleh, tetapi tolong betul itu diperhatikan ya, diperhatikan betul dengan kekuatan barang bawaan kita gitu ya. Sengaja nggak bawa barang dari Jogja gitu kemudian dikosongkan gitu. Ya, tapi itu pun tetap harus harus tetap diperhatikan. Apalagi mohon maaf. Ini juga psikologi ibu-ibu ya, yang membuat orang mungkin ini sebenarnya persoalan saya pribadi Bu, tapi kadang-kadang kita tanpa sadar ya ini membuat orang lain juga menjadi contoh. Misalnya begini ya, biasanya ya ibu-ibu itu mohon maaf Ibu, kalau harus belanja sampai di kamar itu pasti nanti akan cerita, aku barusan beli begini, loh kok begitu, kok dapat murah begitu. Akhirnya saling menyampaikan, oh ini murah, di mana akhirnya beli lagi. Jadi itu Ibu bisa perhatikan. Jadi memang perempuan itu cenderung seperti itu. Ketika belanja dapat lebih murah gitu, dia akan sampaikan ke teman-temannya itu. Sehingga nanti kemudian teman-temannya juga, gimana tadi belinya? Akhirnya beli. Nah, jadi tolong ya kondisi ini bisa diminimalkan betul, karena itu akan nanti kita menjadi condong kita niat kita ke sana untuk beribadah, untuk ke Masjid Nabawi untuk sholat, akhirnya ya menjadi kita mampir ke toko-toko tadi yang kemudian itu akan menjadi beban kita juga nanti sendiri, beban kita sendiri. Barang-barang itu harus kita bawa begitu. Nah itu. Nah di mana? Di Madinah ya, di hotel Madinah kita tidak punya fasilitas fasilitas tempat makan, maksudnya tempat memasak gitu ya, seperti halnya yang ada kalau di Mekah itu kan cenderung kamarnya juga sedikit lebih lebar, ada yang bisa kalau mau sekedar masak sederhana gitu. Tapi kalau di Madinah itu memang selama 9 atau 10 hari itu kita makan melalui catering, tapi insya Allah selama kemarin itu juga makannya juga relatif makanan meskipun ya memang rasa sana gitu ya. Nah sehingga bagi ibu-ibu memang perlu, saya kira kita menjaga yang penting memang menjaga kekompakan ya, terutama pada setiap regu gitu ya. Jadi bagaimana
ini makan bersama di lorong hotel ini. Kita dulu lakukan itu ya. Jadi setelah selesai sholat isya gitu ya. Jadi sudah malam sekali juga kadang-kadang, atau mungkin setelah siang gitu, setelah zuhur gitu kita makan bersama, Bu. Jadi itu juga menambah semangat. Kalau makan sendiri jadi tidak semangat gitu ya. Nah, baik. Kemudian setelah dari Madinah, maka kita akan menjalankan, akan melakukan umroh. Maka sering menjadi pertanyaan bagi para haji perempuan, bagaimana ketika misalnya nanti ya, ketika misalnya ibu-ibu ketika mau iya gitu aku mengkuncine iki ben gitu nek ada turune kene Bu Warsiti, mungkin Bu Warsiti bisa mute peserta semua dulu kecuali Bu. Iya, lali aku Pak. Aku Pak. Bingung orang demi turu-turu ngarep ngene ngono. Ngomong-ngomong aku cekrang pikir orang di daerah apa di partisipan bawah. Ya. Oke. Tak pikir jenengan sakit ya, mau kula pun mbek jenengan ya, Pak. Enggak, dosnya cuma satu, sudah tak pindah ke Bu Warsiti. Nggih. Baik. Oke, sekarang sudah Bu, udah. Baik Bapak Ibu. Mohon maaf ini biar tidak ada suara double. Ini saya coba untuk mute semua. Baik. Ibu-ibu, jadi ini ya yang sering juga menjadi pertanyaan ya, bagaimana kalau misalnya ya, tapi kalau saya lihat memang di kemarin di data yang masuk itu memang sebagian besar mayoritas itu mereka sudah Pak, lebih usianya usia pensiun lebih banyak gitu ya, sehingga memang untuk haidnya mungkin sudah tidak begitu banyak masalah begitu. Tapi bagi ibu-ibu semua yang masih haidnya teratur, memang kadangkala yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana nanti ketika misalnya kita sedang mau berikhram ini tiba-tiba kita haid gitu. Nah, itu nanti juga akan kita sampaikan bagaimana caranya begitu. Nah, jadi bagi perempuan ya, bagi ibu-ibu yang masih haidnya teratur ketika mau ikhram ini kemudian haid, maka tidak kemudian harus karena ini ikhram bagian dari rukun haji ya, jadi harus kita lakukan. Jadi tetap ibu-ibu semua ya, sebelum persiapannya sebelum kita berikhram ya mandi ikhram ya, mandi untuk ikhram gitu ya. Jadi tetap mandi, kemudian juga gunakan pembalut yang mungkin agak sedikit lebih tebal, supaya karena perjalanannya juga cukup lumayan jauh ya antara Madinah ke Mekah itu kalau dengan kendaraan bis gitu ya agak lama. Jadi dan usahakan, karena biasanya kita memang menggunakan pakaian ikhramnya itu putih gitu ya. Jadi jaga supaya darah itu jangan sampai tembus ke pakaian ikhram gitu ya. Kalaupun iya ya memang harus ganti baju ikhram, tetapi kalaupun ini kita usahakan, makanya memang kita harus siapkan betul ketika sedang haid gitu ya bagi perempuan untuk bisa menggunakan pembalut yang agak sedikit lebih tebal untuk paling enggak sampai ke tempat mikotnya ya, supaya nanti bisa sebelumnya bisa di sana atau tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk ganti gitu. Nah, khusus untuk pakaian ikhram saya kira sudah disampaikan juga oleh para ustadz sebelumnya ya. Ini dalam kondisi normal memang tidak boleh pakai penutup wajah. Tetapi tentunya nanti dalam kondisi pandemi ini ya pengganti masker, saya pikir nanti masker ini mesti harus tetap digunakan meskipun nanti ini
sudah ada vaksin mungkin ya, mudah-mudahan sudah ada vaksin yang bisa kita pakai begitu, tetapi memang nanti seperti apa kebijakannya, tapi yang jelas dalam keadaan darurat saya pikir penggunaan masker masih bisa dipakai gitu. Ya. Jadi seringkali juga ibu-ibu ya, kemudian sering ini loh Bu, karena saking nggak mantepnya gitu ya, nggak mantep kelihatan telapak tangannya, apa ini pergelangan, ya ini telapak tangannya gitu ya, kemudian menggunakan ini, seringkali ada yang kemudian menggunakan penutup punggung telapak tangan gitu ya. Jadi sebaiknya memang tidak digunakan, yaitu tidak perlu digunakan, jadi kelihatan. Jadi memang aurat perempuan itu kan hada dan nada, jadi wajah dan tangan gitu. Jadi ini harus tetap kelihatan gitu. Tapi nanti saya nggak tahu ini kalau nanti untuk masa, tentunya untuk pasca pandemi mungkin akan ada kebijakan penggunaan maskernya tetap akan digunakan atau tidak, itu saya nanti mungkin kita menunggu ya. Nah, setelah sampai di Mekah ya kita umroh kan, kemudian kita sampai ke ini dulu, kita sampai sampai di hotel ya. Nah, di Mekah ini ya, karena memang relatif jaraknya ini maaf, ini adalah pengalaman kami kemarin ya, maaf nanti kalau nanti saya salah. Jadi nanti setelah sampai di Mekah, nanti kita kemudian akan di hotel tempat kita tinggal ya. Kemudian kita akan melakukan umroh gitu ya. Namun karena memang kalau kemarin kami mendapatkan tempat yang agak jauh, tapi mungkin besok kayak kalau dengar-dengar untuk yang tahun besok dapat tempat yang lebih dekat begitu ya, kan lebih nyaman begitu. Karena kemarin kami jarak antara hotel dengan Masjidil Haram itu cukup relatif lama. Jadi kalau naik bis itu mungkin 1 jaman gitu ya. Jadi memang kita harus betul-betul bisa mengatur waktu begitu. Nah, di Mekah itu karena memang jamaah laki-laki dan perempuan itu bisa gabung gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa bersamaan dengan suami begitu. Tetapi saya tidak tahu juga nanti tahun depan ini, karena waktu itu sudah mulai banyak dibangun beberapa sisi masjid yang diperluas begitu, yang informasinya sih katanya untuk memisahkan seperti di Nabawi, tapi tidak tahu apakah ini sudah bisa berlangsung untuk tahun depan atau belum. Nanti mungkin Pak Kamto atau Pak Toto atau Pak Imam yang bisa cerita gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu semua ya, nanti ketika akan di Mekah itu juga bisa, artinya memang kita bisa janjian sama suami ya, atau mungkin juga sama teman bagi yang kebetulan perginya sendirian gitu ya. Dan kami kemarin menggunakan fasilitas bis karena memang kita cukup jauh, tapi kalau dekat ya nggak tahu saya nanti seperti apa yang tahun besoknya gitu. Nah, menunggu bis ini juga sesuatu yang harus yang harus kita, karena memang tidak setiap saat ada dan pasti juga semuanya pingin pergi ke sana, jadi memang harus sabar menunggu ya. Jadi memang harus betul manajemen waktu yang baik gitu. Bagi Bapak Ibu semua yang pingin sholat subuh di sana sekaligus sholat malam, mungkin ya mau tidak mau mungkin jam 2 itu sudah harus menunggu bis gitu ya. Jadi supaya bisa atur waktunya gitu. Kalau memang mau sekaligus bisa sholat malam sambil subuh gitu ya. Karena tentunya kita ketika di Mekah Bapak Ibu semua ya, meskipun memang betul kita di sana niatnya ibadah ya, maunya kalau bisa setiap sholat gitu bisa di Masjidil Haram, tapi karena waktu itu memang posisinya juga jauh, jadi tolong Bapak Ibu semua juga harus bisa mengatur diri, mengatur waktu juga dan menjaga kesehatan. Jadi jangan kemudian semua sholat 5 waktu semuanya di masjid gitu ya, di Masjidil Haram gitu. Nah itu karena kita ini masih belum haji ya, masih menunggu haji. Jadi tolong ini juga dijaga waktu kesehatan kita untuk kita persiapkan untuk hajinya gitu. Kalau dulu karena memang tempatnya jauh, jadi kami tidak bisa semuanya. Jadi untuk luhur lebih banyak kita juga di hotel karena kita pulang sudah mungkin setelah duha, baru pulang dari Masjidil Haram, sehingga sampai di hotel juga sudah jam 10, jam 10-an atau setengah 11, sehingga sebentar kemudian sholat duhur gitu ya. Nah, ada yang kemudian asar ke sana, ada yang kemudian maghrib ya. Jadi itu tergantung bagaimana kekuatan fisik kita masing-masing, kita harus bisa jaga. Nah, sehingga memang betul-betul jaga keseimbangan betul ya, istirahat dan aktivitasnya ya.
di hotel saya kira nanti juga akan ada masjid yang juga disiapkan untuk sholat berjamaah. Nah, karena kalau di baik itu di Madinah maupun di Masjidil Haram ya, di Nabawi maupun di Masjidil Haram itu kan memang jam-jam itu cukup banyak disiapkan ya. Nah, kalaupun Bapak Ibu semua mau membawa, ya bawalah secukupnya gitu ya. Jadi jangan sampai membawa drigen gitu ya, Bu ya. Kadang-kadang ada yang saking semangatnya gitu membawa drigen, bawa pulang ke akhirnya nanti juga itu akhirnya kalau dalam penerbangan nggak bisa dibawa, akhirnya juga kita tinggal. Jadi bawalah jam-jam secukupnya, itu maksudnya ketika kita di Masjidil Haram kita butuh minum jam-jam itu ya bawalah jam-jam secukupnya. Jadi mulai kita pakai untuk kita minum, perjalanan pulang, perjalanan berangkat, itulah yang kemudian kita harus siapkan. Nah, tadi biasanya ibu-ibu itu sudah bawa Tupperware, ada Tupperware, ada botol-botol kosong kita bawa ya. Jadi tolong itu juga bawa secukupnya untuk kebutuhan kita di sana maksudnya. Ya. Kemudian juga usahakan bisa tawaf setiap kali di Masjidil Haram. Nah, tawaf ini tidak mesti juga harus di lantai dasar Bapak Ibu semua ya. Karena kalau di lantai dasar saya kira memang karena penuh padat gitu ya. Itu kemungkinan malah nanti Bapak Ibu semua kehabisan energi untuk berdesak-desakan di sana ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu semua yang mungkin memiliki kesehatan yang tidak begitu kuat gitu ya, mungkin bisa tawaf di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Jadi tidak perlu harus juga ngotot harus di lantai dasar, yang artinya lantai yang di situ ada Ka'bahnya gitu. Bahkan bisa dinikmati sebenarnya kalau di lantai paling atas gitu ya. Kebetulan kemarin saya lebih banyak di lantai atas gitu ya. Jadi bisa lebih kusuk juga ya tawafnya, tidak berdesak-desakan banyak orang juga gitu ya. Jadi jangan memaksa di lantai bawah untuk tawaf ya. Apalagi kemudian karena pingin sekali gitu ya, apalagi pingin sekali untuk memegang Ka'bah gitu ya, atau mencium itunya kiswahnya gitu. Kemarin ada pengalaman ya, jadi teman-teman ya, jadi saking semangatnya gitu ya, saking semangatnya ketika tawaf itu dia bisa mendekati Ka'bah gitu, bisa memegang Ka'bah begitu. Bahkan kemudian dia memaksa untuk kemudian bisa sholat di Hijr Ismail begitu. Tapi kemudian menjadi salah karena kemudian tawafnya tidak menjadi 7 kali gitu ya. Jadi tolong itu juga diperhatikan ya, tawaf itu ya 7 kali, tidak tawaf kok 3 kali karena setelah ketemu sama itu terus kemudian dia keluar saking lelahnya atau apapun ya. Jadi tolong jangan dipaksa gitu. Nah, di hotel di Makkah ya, ini ada tempat masak sederhana, tapi memang semuanya ya serba listrik ya Bu ya. Ya, meskipun mohon maaf Pak Kamto dan Bapak Ibu semua, kalaupun kemudian seringkali kan udah pokoknya di sana itu enak nggak enak pokoknya dimakan gitu kan, biasanya kan gitu. Saya juga sering dapat seperti itu, pokoknya enak nggak enak pokoknya dimakan, pokoknya semuanya jadi enak. Jadi jangan pernah kita Bapak Ibu itu ini nggak enak akhirnya menjadi nggak enak gitu ya. Tapi memang ada kalanya kita itu mengalami kebosanan menu gitu ya. Itu saya pikir alamiah lah gitu, wajar lah gitu ya. Maka ya nggak apa-apa lah kita ada variasi, mungkin sekedar membuat menu makanan Indonesia karena di sana ada warung Indonesia yang bisa kita beli makan bahan masakan di sana, atau mungkin juga beli warung di sana juga ada ya. Ya jadi itu. Saya kira supaya daripada kita nggak mau makan terus karena makan daging terus gitu ya, apalagi Bapak Ibu yang tidak suka daging gitu ya, itu juga karena di sana lebih banyak cenderungnya makannya ya pakai menu daging gitu. Tapi tetap bisa makan yang lain tentunya kalau kita bisa usahakan itu gitu. Nah, di Mina ya Bapak Ibu semua, ini khususnya bagi Bapak Ibu. Ibu-ibu terutama ya, kalau bapak itu karena tadi bawaannya simpel, nggak banyak, nggak ribet gitu ya, jadi ya pokoknya ya nggak pernah ada masalah begitu. Tapi bagi ibu semua ya, ketika kita di Mina jamaah yang ikut tarwiyah ya, karena kita sudah harus meninggalkan hotel sebelum tanggal 8 gitu ya. Nah, yang harus dibawa Bapak Ibu semua, khususnya ibu-ibu ya, ketika di Mina ya malah justru sebenarnya lauk-lauk atau jajanan
itu yang dibawa ke sini. Karena kemarin kita sempat punya pikiran karena di sana sudah ini karena kita nggak bawa sama sekali makanan yang bisa lauk yang bisa kita makan di sana, dan di sana tentunya juga tadi karena suasananya di tenda dan sebagainya mungkin juga butuh hal yang seperti itu. Nah, tolong saat di tenda Bapak Ibu semua ya mengedepankan tolong menolong. Tidak boleh egois karena tentunya di tendanya yang sangat terbatas, tempatnya yang terbatas. Kita itu di sana nanti bersama-sama dengan mobil tapi dengan bis tapi kan datangnya tidak bersamaan. Sehingga ketika yang datang duluan itu mereka mungkin akan punya space tempat yang agak lebih longgar. Mereka nggak sadar bahwa sebenarnya ruangan ini, tenda ini digunakan juga untuk teman-teman saya yang belum datang gitu. Nah, sehingga ini betul-betul pengalaman kami yang dulu tidak bagus ya. Jadi maka tolong nanti itu bisa diperhatikan gitu. Jadi karena kebetulan bis kami itu sampai 3 kali kebingungan, jadi muter lagi sampai ke ini lagi ke mana? Ke tempat penginapan kami lagi. Jadi nampaknya bis kami kesasar gitu. Sehingga kami datang itu paling akhir dan semua itu sudah pada siap tidur gitu di tenda. Begitu kami datang, kita nggak ada space sama sekali gitu. Nah, itulah yang kemudian mereka mohon maaf sekali ya, kemudian ibu-ibu ini ya pura-pura tidur dan sebagainya sehingga kita tidak punya posisi tempat untuk kemudian kita berbaring. Nah, itu tolong sekali lagi ya kita harus tahu bahwa oh ini tenda ini untuk tempat kita juga sehingga memang bagaimana kita ini mengedepankan untuk tidak egois gitu. Tidak boleh egois. Jadi beri space karena kita sama-sama ya. Jadi itu betul harus dilakukan gitu. Dan sabar itu harus terus dilakukan. Jadi karena memang di sana di Mina itu semuanya serba antri gitu. Untuk menghilangkan kekurangan cairan karena mungkin suhu udara yang panas gitu ya. Bapak Ibu juga harus tetap membiasakan minum yang cukup ya. Kalau minum itu susah ya. Minum itu artinya kita kadang-kadang Bapak Ibu itu kalau nggak minum teh kan susah gitu. Padahal di sana mungkin jarang ada teh gitu ya. Jadi kalau minum air putih supaya nggak bosen gitu ya bagaimana diatur ya. Tidak mungkin 10 menit 10 teguk itu katanya dokter Probo ya. Jadi sebentar minum lah itu intinya. Nah, ini kondisinya Ibu. Jadi kalau perempuan itu cenderung barang bawaannya banyak ribet. Jadi memang kita mungkin meluruskan badan aja enggak bisa kalau di Mina. Tapi tidak perlu takut Bapak Ibu semua karena semuanya sama ya. Jadi tidak perlu takut juga gimana nanti seperti apa. Pokoknya jalanin saja ya dengan tetap sabar, tolong menolong dan sebagainya karena di sana juga banyak kebahagiaan saya kira ya. Jadi yang menyenangkan juga banyak gitu. Semuanya bahkan menyenangkan setelah sekarang kita rasakan gitu. Antri toilet saya pikir juga perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi di sana apalagi ibu-ibu ini lebih panjang daripada ini karena ibu-ibu lebih ribet lagi juga gitu ya. Itu juga harus diperhatikan dan tadi ya ketika kita mau mampu menolong orang lain itu kita juga akan senantiasa bisa dimudahkan ya. Jadi ini maka bagi ibu-ibu ya mohon maaf ibu-ibu itu karena secara anatomi ya ibu-ibu itu yang paling tidak bisa menahan kencing mohon maaf ya sehingga ketika mau ke toilet betul-betul harus disiapkan ya jangan mendadak seperti di rumah ya tapi harus disiapkan kira-kira dan kalau perlu atur aja waktunya gitu ya jadi harus diatur waktunya jadi tidak mesti harus nunggu sampai ada keinginan untuk buang air kecil ya tapi harus sudah mulai saya biasanya jam segini jadi harus mulai antri supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan maksudnya keburu-buru gitu ya karena memang orang juga nggak akan mau kemudian saya duluan ya gitu ya semuanya juga harus bersabar gitu. Ini ketika wukuf di Arafah. Nah pengalaman saya juga kemarin ya jadi ketika Bapak Ibu semua nanti makanya di Mina itu kita harus tadi bawa barang yang cukup barangnya itu bang makanan yang siap makan saja mungkin kurma dan sebagainya itu karena kadangkala seperti kemarin pengalaman kami ya ketika kami dari wukuf di Arafah kemudian pindah ke Musdalifah itu kemudian kita kebetulan dapatnya malam hari ya kesananya sampai sana itu jam-jam hampir menjelang subuh begitu di Musdalifahnya dan waktu itu kita makan terakhir itu baru jam 7 sore gitu ya sehingga ketika jam 11 malam kita baru berangkat itu kita mungkin sudah kehilangan energi banyak gitu ya sudah makannya sudah habis gitu ya. Nah, begitu saya Musdalifah kemudian kita kebetulan juga ya waktu itu dari Musdalifah kembali ke Mina itu jalan macet gitu ya sehingga beberapa teman kita kemarin banyak yang juga tidak kuat karena
kekurangan makan dan cairan. Jadi maka betul-betul nanti makanan kecil seperti kurma itu bisa dibawalah ketika ke Mina dan ke wukuf di Arafah dan Muzdalifah, itu tolong dibawa. Karena untuk antisipasi ketika ada macet pulangnya. Kemarin sempat macet lama sehingga kami harus terlambat lama sampai ke Mina kembali. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi memang dinamika haji wanita ini memang karena perbedaan karakter tadi saya sudah sampaikan bagaimana sosial ekonomi, kebiasaan termasuk gitu ya. Ya belanja itu juga bagian dari kebiasaan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi ibu-ibu yang suka belanja itu kadang-kadang memang agak menjadi berat untuk ditahan gitu. Tapi tolong itu bisa dilakukan dan saya kira kita bisa melakukan gitu. Dan juga karena faktor kelelahan fisik ini ya, ini juga seringkali kemudian ibu-ibu ini cenderung akan lebih mudah lelah begitu dibandingkan bapak-bapak begitu. Ya apalagi setelah biasanya setelah umroh pertama gitu ya, karena mohon maaf Bapak Ibu pengurus ya, karena kita selama manasik itu kemarin kan bayangannya ya manasiknya kan ketika kita bimbingan manasik praktek itu ya, kita kan sa'inya kan dengan jarak yang relatif pendek gitulah. Setelah betul-betul dialami mereka itu pulang itu pada kelelahan, jadi kakinya pada sakit semua gitu ya. Jadi tolong ini juga makanya kita harus latihan sejak awal nih, pagi-pagi mulai jalan gitu ya, kalau nggak hujan ya Bu ya, jadi itu harus dilakukan gitu. Dan tadi faktor psikologis perempuan. Faktor psikologis perempuan ini akan sangat mempengaruhi nanti bagaimana siklus haid perempuan pada saat di sana gitu. Ya, kalau kita itu selalu gelisah, aduh nanti saya, kalau memang jadi sehingga memang kami sarankan Bapak Ibu semua khususnya yang masih haid teratur, kalau haidnya teratur, maksudnya haidnya itu teratur, tanggalnya teratur, bisa di manajemen, mungkin tidak perlu menggunakan obat penunda haid gitu. Karena memang tidak semua orang cocok dengan obat penunda haid. Ya, karena itu hormonal sifatnya, apalagi orang-orang yang cenderung sensitif terhadap hormon begitu. Biarkan aja alami begitu kalau memang haid Bapak Ibu semua teratur. Tapi kalau yang tidak teratur, saya itu nggak teratur Bu, gimana kadang-kadang haid kadang-kadang enggak, sehingga saya nanti khawatir juga kapan saya harus haid dan sebagainya. Kalau memang itu buat kekhawatiran ya lebih baik konsultasi kepada dokter ya. Kemudian nanti kalaupun harus meminum obat penunda haid itu tolong harus dengan konsultasi dokter karena itu hormon dan itu akan sangat mengganggu siklus haidnya gitu. Dan juga lingkungan luar individu tadi yang ada mungkin tempat belanjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tadi tentang haid ya, maka sebenarnya semua rukun haji itu bisa dilakukan kecuali tawaf ya, yang tidak diperbolehkan ketika kita berhaji, ketika haid ya maksudnya. Sama seperti sholat gitu. Sehingga tadi boleh menggunakan obat penunda gitu. Nah, gimana kita itu kan maunya kan haji itu kan ya 40 hari itu bisa beribadah, Bu. Nah, kalau kita haid nanti kan kita nggak bisa beribadah gitu. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menghendaki kesulitan ya bagi kita. Jadi sebenarnya haid itu kan sesuatu yang alami bagi perempuan dan juga sebenarnya dengan haid itu pun sebenarnya memberikan kesempatan juga kepada kita perempuan ya. Ya untuk mungkin ya untuk mengistirahatkan badan kita gitu. Tapi kalau gimana mantupnya saya ya silakan kalau memang nanti kemudian Bapak Ibu mau menggunakan penunda haid ya boleh saja asal harus konsultasi dengan dokter. Nah, terus kalau kita haid itu kan nggak bisa ngapa-ngapain Bu, kita nggak bisa sholat. Ya pasti kalau sholat nggak bisa kita lakukan. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa beramal soleh, untuk berbuat baik gitu ya, atau untuk menambah dengan baca buku. Saya pikir kita bisa lakukan ya. Kemudian dengan hafalan-hafalan doa kita bisa kita perbanyak lagi gitu ya. Kemudian juga bisa membantu orang lain. Maksudnya gini, karena nanti Bapak Ibu akan buat piket harian. Jadi selama di Mekah karena cukup relatif lama itu akan ada piket di setiap rumah, setiap kelompok begitu ya. Yang piket ngapain ya? Yang banyak acara ya, ada yang piket ngambil makanan dan sebagainya. Jadi membantu orang lain ya. Jadi karena saya haid silahkan kamu pada pergi ke masjid sana, nanti saya yang beresin ini dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan ya, tidak mesti harus juga kita kemudian haid itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Ya. Jadi perempuan itu harus bisa mandiri tadi ya Bu ya, karena memang kemungkinan kita terlepas dari suami atau dari rombongan itu mungkin bisa terjadi. Ya, mungkin saja bisa terjadi ya. Dan
Oleh karena itu tadi makanya kita harus butuh banyak persiapan. Kemudian juga tidak boleh ngoyo. Ya, memaksakan diri tadi ambisius tadi ya Bu ya. Kita nggak boleh ambisius ngoyo. Pokoknya saya harus ke Masjidil Haram dari mulai subuh, luhur, ngasar, maghrib, isya gitu. Tanpa memperhatikan diri kita. Kita ini tubuh kita itu juga punya hak ya, punya hak untuk juga istirahat. Jadi tolong itu juga kita tidak dolim terhadap diri kita juga gitu ya. Jadi kita tetap usahakan untuk bisa menjalankan semua ibadah baik rukun wajib maupun sunnahnya, tapi juga kita harus memperhatikan diri kita. Apalagi ketika misalnya hajinya itu belum selesai, belum dimulai misalnya. Kemudian ya tidak boleh rofat, kusuk dan jidal. Saya pikir ini juga semuanya untuk ibu dan untuk bapak. Tapi wanita, maaf, wanita perempuan ini lebih sering hibah di kamar. Mohon maaf ya bapak ibu semua ya. Jadi tolong nanti saling mengingatkan ibu ya. Karena kalau sudah di kamar, itu kan ibu sendirian ini, ibu berlima atau berempat ya. Nah, itu di kamar ya. Biasanya mereka akan gibah, menceritakan orang ataupun lainnya sebagainya, atau bahkan mungkin biasanya sih lebih banyak itu kalau pada pamer belanjaan gitu. Ya. Sudah beli ini, ya tolong itu bisa bisa diminimalkan, saling mengingatkan gitu ya. Ketika misalnya ada temannya yang mau bicarakan orang lain, yuk kita mulai aja dengan yang lain. Jadi bagaimana itu bisa dibuat dalam satu kelompok semua regu ya, semua dalam satu regu itu bisa dibuat semuanya saling mengingatkan, harus saling mengajak pada yang kebaikan. Jadi hindari karena memang seringnya ya ini penyakit perempuan ya. Mungkin kalau bapak-bapak malah begitu sampai tempat kamar masing-masing langsung tidur gitu. Tapi kalau perempuan biasanya akan banyak cerita gitu. Nah, kemudian sekali lagi setelah selesai beribadah tidak usah cocok-cocokan dengan yang lain. Maksudnya gini, ya. Misalnya nih saya barusan sukses misalnya ya, saya barusan sukses masuk rodoh gitu ya. Masuk rodoh saya bisa sholat di situ, bahkan saya bisa banyak berdoa di situ gitu ya. Kemudian pulang ke kamar, ke hotel, cerita sama teman-temannya, wah tadi aku sudah bisa gini, sudah gini. Nah, itu mungkin nggak perlu ya, itu tuh tidak usah kita ceritakan ya, karena itu akan membuat cemburu orang lain gitu ya. Cemburu orang lain ya, kalaupun kemudian mau cerita ya secukupnya, tapi tidak perlu kemudian kita lebih-lebihkan bahwa saya ini loh sudah khatam selama di Mekah, selama di tanah suci saya sudah khatam 3 kali misalnya atau apapun ya. Jadi tidak perlu cocok-cocokan ya. Atau tadi misalnya bisa tadi yang sempat cerita tawaf sampai bisa di Hijr Ismail dan sebagainya itu, tapi akhirnya kemudian malah tawafnya tidak sampai 7 kali, itu dia juga sempat cerita gitu ya. Jadi tolong ini betul-betul ibu-ibu khususnya ya, ini tolong itu dihindari. Jadi tidak usah cocok-cocokan dengan yang lainnya. Terlalu harus nerima ya, bersyukur dan juga sabar, dan juga maaf ya, ini bagi ibu-ibu semua ya selama di sana, yang penting bagaimana menjaga kita, badan kita sehat, tetapi mungkin tidak perlu juga kemudian kita harus bersolek berlebihan ketika kita sedang berhaji. Tidak takabur tadi, karena ketika kita menceritakan apa yang bisa kita lakukan tadi, cocok-cocokan ibadah tadi, maka secara tidak langsung itu ada sedikit takabur kita, ada sedikit riak kita dulu sudah bisa gitu ya. Nah, itu hati-hati ya, jadi jangan takabur juga gitu. Kemudian juga suka menolong ya, juga lebih banyak infak sedekah mungkin ya, tadi jangan tergoda belanja. Lebih baik kita bisa memilih teman untuk rajin yang rajin belajar. Loh gimana Bu? Lah teman saya sekamar cuma itu doang kok gitu ya. Ya kalau semuanya seperti itu, bagaimana kita mengajak supaya teman-teman kita semua itu ya menjadi orang-orang yang rajin beribadah, bukan rajin ngerumpi, bukan rajin ini. Atau mungkin terlalu banyak gini, mencari suasana makan yang berbeda gitu ya. Jadi setiap selesai dari Masjidil Haram misalnya keluar cari makan di mana. Jadi terlalu banyak di warung-warung keluar gitu ya. Itu mungkin juga perlu kita hindari. Dan kembali ke main HP. Jadi Bapak Ibu semua ya, ibadah ini tujuannya adalah sekali-kali untuk untuk pertama menjalankan rukun Islam jadi yang kelima, dan juga kita untuk mendapatkan ini ya. Tapi kemudian momentum haji itu ya memang harus kita abadikan, tetapi bukan kemudian kita setiap saat, setiap detik di mana kita berada, kemudian kita main HP, selfie, kemudian pasang status gitu ya kan. Sekarang
sedang ini ya, sedang pada mabuk sosmed gitu ya. Kemudian juga asik dengan bermain WA gitu ya. Itu tolong itu ya WA bolehlah kalau untuk ngabarin ke keluarga dan sebagainya, tapi tolong hal-hal yang berhubungan dengan sosial media yang tidak perlu sebaiknya dikurangi begitu. Kemudian juga setelah selesai haji gitu ya, tentunya bagaimana ketika kita menunggu kepulangan. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu semua mau belanja, mungkin saatnya pada saat kita menunggu kepulangan ini setelah selesai haji semuanya selesai gitu ya. Setelah semuanya selesai, maka kita bolehlah belanja tapi seperlunya ya, seperlunya yang mungkin kalau di Indonesia nggak ada, kalau sudah di Indonesia ada nggak usah belanja gitu. Itu kemudian boleh berziarah lah. Kemarin kita sempat jalan-jalan ke monumen Mekah, monumen, kemudian kemana ini ke Masjid Hudaybiyah dan sebagainya. Jadi karena tentunya keberhasilan haji dan umroh kita itu dinilai bukan pada saat kita menyelesaikan ritualnya ya. Ini terakhir saya kira Pak Imam, dinilai bukan pada saat kita menyelesaikan ritual ibadah haji umrohnya ya, atau tawafnya, sa'inya, atau bahkan mungkin mencium hajar aswadnya gitu ya kalau yang mampu gitu. Namun dinilai saat kita kembali ke keluarga dan lingkungan kita. Apakah kita mampu menunaikan amanah, anugerah dan kasih sayang Allah pada kita yang dengan sungguh-sungguh ya bekerja dengan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai, pekerjaan kita dan juga lingkungan kita gitu. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu semua, dan satu lagi saya sempat lupa Pak tadi. Mungkin Bapak Ibu semua terkait dengan haid tadi ya saya mau sampaikan. Ketika misalnya nanti kita selesai pulang dari Mina ya, kemudian kita menunggu tawaf, kita mau melakukan tawaf ifadah itu ya. Biasanya memang jamaah haji Aisyah itu kita akan mencari waktu-waktu yang memang tidak padat begitu ya, sehingga tidak kemudian begitu pulang biasanya kita pulang pakai istirahat dulu baru nanti kita tawaf ifadah gitu. Nah, ini seringkali juga menjadi psikologis perempuan ketika misalnya perempuan itu sudah ini saya sudah waktunya haid ini gitu. Padahal ini saya belum tawaf ifadah misalnya gitu. Nah, tolong itu juga nanti didiskusikan di dalam regu bagaimana caranya, karena lebih baik memang ketika kita seperti tawaf ifadah itu mungkin kalau dilakukan secara berkelompok dengan koordinasi dengan ketua kelompok, ketua rombongan atau mungkin ketua regu, itu bisa kita tetap lakukan. Jadi supaya tidak juga menyebabkan kadang-kadang tadi itu psikologis perempuan tadi hadirnya haid itu juga menjadi sesuatu yang membuat kita cemas, tapi sebenarnya cemas sendiri itu juga akan menyebabkan gangguan haid kita. Jadi itu dua hal yang saya pikir memang harus disiapkan betul saya kira kita punya teman yang harus regu ya, itulah nanti kita perlunya. Mengapa dinamika di dalam regu itu sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi beberapa persoalan yang memang harus dihadapi secara kelompok atau secara regu. Itu saya kira Pak Imam, mohon maaf ini hanya sekedar sharing saja bagaimana pengalaman kami kemarin dan beberapa hal yang memang harus senantiasa kita ingat niat kita berhaji itu apa, supaya kita tidak semata-mata tadi ya, tidak hanya tadi karena kita kemudian apalagi sampai kemudian biar saya punya titel haji gitu ya. Itu saya kira niatan kita tidak ke sana, dan mudah-mudahan ketika niatan kita itu karena lillahi ta'ala ya kita di sana juga akan kemudian melakukan ibadah itu karena Allah dan tidak melakukan hal-hal yang memang itu akan mengganggu ibadah kita. Baik, saya kira itu Pak, terima kasih. Monggo waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kami aturkan pada beliau Ibu Hajah Warsiti yang telah berkenan menyampaikan tentang bagaimana wanita itu berhaji. Secara umum bisa kita simpulkan bahwa karena anatomi dari makhluk wanita ini punya kelebihan, punya kekurangan dibanding dengan kaum pria. Mungkin salah satunya dari sifat sabar barangkali yang tentu akan berpengaruh terhadap akhlak seorang perempuan ketika menunaikan ibadah haji. Maka tadi sudah kita bersama-sama dapatkan bagaimana seorang perempuan itu ketika berhaji harus memperbaiki
paling tidak dari sifat-sifat sabar, dari akhlak dalam berhaji, baik ketika posisi itu masih dari Nuruhudan, kemudian sampai di Madinah kemudian di Mekah kemudian di rangkaian acara di Armina, Arafah, Mina, Mustalifah. Semuanya memang ada kelebihan, ada kekurangan bagi seorang wanita itu. Kita cermati betul apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bu Hajah Warsiti, sehingga perlu perbaikan-perbaikan baik dari sisi sifat kesabaran, dari sisi akhlak itu sendiri, sehingga rangkaian haji dari seorang wanita ini mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran untuk bisa nanti Bapak Ibu calon haji terapkan, sehingga ketika kita berhaji bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu langsung saja kepada calon jamaah haji kita mohonkan mungkin unek-unek dari panjenengan yang bisa kita sampaikan kepada Bu narasumber. Monggo disilahkan pada Bapak Ibu semuanya. Sebelum ngendika, monggo dipun unmute ini mungkin atau di mute dulu di pojok kiri bawah itu, monggo. Dari jamaah haji. Monggo, Bapak Ibu ada pertanyaan? Disilahkan, monggo. Oke. Kita serahkan pada Bapak Ibu semuanya calon haji. Sudah cukup jelas barangkali, mudah-mudahan ini. Atau ada tambahan ini Pak Kamto atau yang lainnya, monggo. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ini, monggo, silakan. Ya, saya kira sudah cukup detail juga ya yang dijelaskan oleh Bu Warsiti. Nah, termasuk kaitannya dengan haid ketika haji, termasuk umroh tadi ya mestinya ya sudah cukup detail. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan itu adalah ketika dia baru mulai haji di hari pertama, dia mandi besar, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian menjatuhkan niat untuk haji atau umroh, kemudian melakukan rukun, baik umroh maupun haji. Nah, apa saja yang mesti harus dijaga selama ihram dalam keadaan haid itu mungkin. Ya, iya Pak Imam. Karena yang sering lalai itu di situ tuh. Ya, karena merasa nggak sholat gitu ya. Nah, kadang-kala kurang disiplin atau kurang tertib dalam menjaga ihramnya, baik itu di kamar tidur yang bersama-sama dengan teman-teman sesama hajinya, maupun pada saat keluar kamar, tapi tidak sampai keluar hotel, misalnya di lorong gitu ya. Nah, ini kadang-kala beberapa ibu-ibu yang pernah kami saksikan kadang-kala kurang disiplin dalam menjaga ihramnya, ya, menjaga aurat ihramnya itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita ingatkan terus-menerus ya, atau kita antisipasi gitu ya. Mungkin gitu Bu Warsiti. Seringnya di tempat jemuran itu sering lupa. Iya itu. Ya padahal kalau di tempat jemuran itu kan kadang-kala ibu-ibu yang berangkat bersama suaminya, kadang-kala kan suaminya ngantar juga ya ke atas gitu. Artinya di sana tidak hanya ada ibu-ibu, tapi juga ada suami, tapi suaminya orang lain gitu loh, yang bukan mahram gitu. Nah, betul, itu seringnya iya Pak, itu yang menjaga ihram itu yang sering kali
ibu-ibu itu lupa gitu ya. Mm-mm. Keluar kamar di lorong atau mau sekedar nyenggol kamar sebelahnya. Ya. Ya, nah kemudian terkait dengan haid tadi itu, Bu Warsiti tadi sarannya sangat tepat sekali. Jadi kalau memang apa namanya tidak sempat konsultasi dengan dokter, ya lebih baik menjalani siklus haid itu secara apa adanya saja. Gitu. Karena Rasulullah SAW juga punya istri, ya, dan salah satu istrinya sempat ikut berhaji bersama dengan Rasul, yaitu Aisyah, dan di saat beliau haji itu juga dalam keadaan haid, gitu. Nah, memang itu bagian dari takdir yang Allah tetapkan untuk beliau, sehingga Rasul itu dalam satu kali haji, tapi bisa memberikan 3 contoh jenis haji. Gitu. Ya, pada saat Nabi berangkat dari Madinah, kan ngambil mikotnya di Berali ya, sama dengan jamaah Indonesia ya, semuanya sama. Hanya bedanya Rasul membawa hewan hadyu sebanyak 100 ekor unta ternak. Nah, kemudian sampai di Mekah beliau tawaf, kemudian lanjut sa'i. Tapi setelah selesai sa'i beliau tidak langsung lepas ihramnya. Tapi berpidato dulu di Marwah, di Bukit Marwah, berkata kepada seluruh jamaah haji, wahai para jamaah haji sekalian yang sudah selesai sa'i dan tadi dari Madinah membawa hewan hadyu, maka jangan lepas ihrammu. Kamu nanti akan berhaji seperti saya. Nah, kata Nabi begitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang karena beliau menyusul dari Yaman, dari Madinah ke Yaman, Yaman baru masuk ke Mekah. Gitu. Nah, Ali menyampaikan pada Rasul, wahai Rasul, saya ingin haji saya ini persis seperti haji Rasul, tapi saya tidak sempat membawa hewan hadyu. Gitu. Nah, maka kemudian 100 ekor unta ternak yang dibawa oleh Rasul tadi, yang 37 itu diakotkan, ya, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, maka Ali bin Abi Thalib pun setelah tawaf, kemudian sa'i, beliau tidak lepas ihram, ya, seperti Rasul. Nah, tapi mayoritas jamaah haji waktu itu tidak membawa hewan hadyu, sehingga kemudian Rasul perintahkan, ya sudah, bagi yang tidak membawa hewan hadyu, baik bentuknya kambing maupun unta maupun lembu, dari Madinah ke Mekah tadi, maka lepaskanlah ihrammu, kamu akan haji dengan cara namanya tamattu, gitu. Nah, maka mayoritas jamaah haji waktu itu melepas ihramnya, ya, sambil menunggu hari-hari haji, gitu. Nah, Aisyah menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, saya haid, gitu. Nah, maka kemudian Rasul bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, kamu ganti niat umrohmu menjadi niat haji. Nah, maka kemudian niat umroh Aisyah ini diganti dengan niat haji. Nah, maka hajinya Aisyah itu namanya haji ifrad, yaitu memisahkan antara haji dengan umroh. Nah, maka beliau sejak dari Madinah tadi tidak lepas ihram, tetap berihram, tapi dalam keadaan haid. Dan haidnya itu setelah sampai di Mekah itu. Nah, maka kemudian beliau juga ikut wukuf di hari-hari haji. Beliau berangkat ke Arafah, ikut wukuf, kemudian ikut menginap di Muzdalifah, kemudian ikut melempar jumroh juga di Mina, kemudian baru berangkat ke Mekah. Tawaf ifadahnya kapan? Setelah haidnya selesai. Nah, begitu haidnya selesai, kemudian beliau baru tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Nah, berarti beliau melakukan haji saja. Nah, maka kalau yang dilakukan itu hanya haji saja, tanpa umroh secara bersamaan, disebutnya haji ifrad. Ifrad itu artinya menyendiri. Gitu. Jadi hanya melakukan haji secara sendiri.
Nah, sementara Rasul tadi tidak lepas ihram dari saat sa'i selesai tadi sampai hari-hari haji tiba, kemudian beliau berangkat ke Arafah untuk wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian berangkat ke Mekah lebih dulu untuk menunaikan tawaf. Nah, selesai tawaf, beliau tahallul, selesai. Nah, kenapa? Kenapa nggak sa'i? Karena sa'inya tadi sudah dilakukan pada saat kedatangannya di Mekah pertama kali tadi itu. Nah, itu namanya haji kiron. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut mayoritas ulama meyakini menyepakati bahwa hajinya Rasul itu dengan cara haji kiron, yaitu menggabungkan antara umroh dan haji. Ya, tawaf yang pertama tadi namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ya, kemudian sa'inya kan sekali, tawafnya ifadahnya sekali, yaitu setelah wukuf tadi, gitu. Ya, nah kemudian melempar jumrah, menginap di Muzdalifah itu kan bagian dari wajib haji. Nah, yang seperti itu namanya haji kiron. Nah, sementara mayoritas jamaah haji yang waktu itu setelah umroh dan sa'i untuk yang pertama kalinya tidak membawa haji tadi disuruh melepas ihram, pada hari-hari haji mereka diminta untuk mengenakan pakaian ihram lagi, kemudian baru menjatuhkan niat untuk haji, berangkat ke Arafah untuk wukuf, kemudian menginap di Muzdalifah untuk mabit, kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah selesai, bukan tahallul tapi lanjut sa'i. Nah, kemudian baru tahallul akhir. Nah, berarti tawafnya 2 kali, tawaf kudum dan tawaf ifadah. Ya, yang pertama tadi tawaf kudum sekaligus tawaf umroh ya. Kemudian yang kedua tawaf ifadah. Sa'inya juga 2 kali, yaitu sa'i ketika umroh dan sa'i ketika haji. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri, umrohnya sendiri, hajinya sendiri, tapi umrohnya lebih dulu daripada hajinya. Nah, itu disebut dengan haji tamattu. Nah, gitu ya. Jadi haji tamattu itu haji yang diawali dengan umroh, kemudian dilanjutkan dengan haji di bulan-bulan haji. Kalau haji kiron menggabungkan antara umroh dengan haji. Kalau ifrad melaksanakan haji secara sendiri. Nah, maka kemudian setelah Aisyah tadi selesai menunaikan hajinya, maka selang beberapa hari kemudian beliau berangkat ke Tan'im. Ya. Nah, untuk apa? Untuk ambil mikot umroh. Nah, kemudian beliau berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf lagi, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, tapi setelah hajinya selesai. Nah, maka kemudian ritual umrohnya Aisyah itu sering dicontoh oleh orang-orang yang berangkat haji ke tanah suci itu, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Ya, datang ke Tan'im, kemudian umroh. Ya, umroh sunnah dia katakan. Nah, padahal Aisyah menunaikan umroh tadi itu ya masih ada hubungannya dengan kegiatan beliau haji ifrad tadi itu. Nah, itu ya Bapak Ibu tambahannya berkaitan dengan apa namanya haidnya Aisyah ya, yang mungkin ya akan mengena juga pada sebagian dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir ya. Haji dengan haid, haji tanpa haid, insya Allah pahalanya sama ya. Dan utama dari kegiatan haji kan tidak sekedar mengumpulkan pahala, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga apakah haji dengan haid atau haji tanpa haid ya, itu tidak akan menjadikan penyebab hajinya mabrur atau kurang mabrur atau tidak mabrur. Ya, tidak tergantung pada haid dan tidaknya. Karena Aisyah itu contoh real haji dalam keadaan haid. Ya. Nah, kemudian ada beberapa wanita yang lainnya juga sedang tidak haid. Laki-laki nggak pernah haid. Ya, jadi masalah haid ini tidak perlu ya terlalu dipersoalkan gitu. Nah, gitu. Ya.
Ya, kalau bicara pengalaman, ya istri saya dulu tahun 2006 ya enggak pakai penundaan haid. Ya, saya minta jalani apa adanya. Ya. Nah, kemudian apa namanya jamaah haji sebagiannya ya ada yang pakai penunda haid. Jadi kalau mau pakai penunda haid benar-benar harus konsultasi dengan dokter kandungan. Ya, bukan kemudian beli sendiri, dimakan sendiri atau diminum sendiri, jangan. Ya, karena ini kaitannya dengan hormon, nanti yang terjadi kalau tidak pakai pantauan dokter itu justru akan bermasalah ketika di tanah suci. Jadi justru pada saat hari H-nya itu banyak-banyaknya keluar darah haid sampai lebih dari 7 hari. Batasnya kalau menurut Imam Syafi'i 10 hari. Jadi kalau sudah lewat dari 10 hari, walaupun masih keluar darah, maka tidak disebut darah haid. Ya, nah tapi disebut dengan darah kotor sehingga ya istikhadah, sehingga yang bersangkutan tetap diminta untuk mandi besar dan menjalani ibadah seperti biasa, ya tetap sholat, tetap boleh tawaf gitu. Setelah hari ke-11 ya, menurut pandangan Imam apa namanya Imam As-Syafi'i atau Imam Malik Pak Toto ya, agak lupa ya. Tidak ya. Iya. Agak lupa juga. Ya. Oh, Imam Malik ya, Imam Malik ya, Imam Malik ya, hari ke-11 sudah disebut dengan darah istighadah, itu Imam Malik ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, dan ini yang paling banyak dipakai karena angkanya paling sedikit. 10 hari ya. Ya. Begitu saya kira Pak Imam ya, tambahannya. Makasih Bu Warsiti sudah berkenan menjadi narasumber, walaupun mengingatkannya agak mendadak, kurang 4 jam sebelum manggung. Itu saya janjian konsultasi terus tak batalkan deh Pak. Saya lupa betul. Nggak apa-apa. Ya. Oke, baik. Kita aturkan terima kasih pada Ustadz Kamto yang telah berkenan memberikan tambahan yang intinya dengan mempermasalahkan tentang masalah haid. Ketika kita menunaikan haji, khususnya bagi ibu-ibu, yang jelas, baik ketika menunaikan haji itu sedang haid ataupun sedang tidak haid, semuanya kalau kita ridho pada Allah, jalani dengan niat bahwa semata-mata kita menunaikan haji atas ridha Allah, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah, meskipun dalam keadaan haid. Tidak usah khawatir ya, semuanya atas ridho Allah. Pak Imam, itu ada cat itu Pak Imam, ada cat dari Cahyani Kuantita, itu perlu ditanggapi itu. Mohon ada meeting Zoom khusus wanita. Saya kira nggak perlu ini ya. Monggo. Derek saja itu. Monggo Pak Kantani. Saya kira sudah terwakili oleh semuanya. Enggak. Mungkin perlu, nggak apa-apa. Jadi gini, jadi memang diskusi tentang kewanitaan ini, haji wanita ini memang tidak ada hal-hal yang laki-laki tidak boleh dengar. Oh gitu ya. Jadi mau tanya malu Pak Ustadz Kamto ya. Saya bisa tahu itu karena saya semua kita punya istri ya, dan saya punya banyak pengalaman kaitannya dengan ini ngelola haji wanita ini, sehingga memang perlu kita buatkan sesi khusus untuk wanita saja. Nah, nanti narasumbernya kita bisa undang Bu Warsiti, kemudian kita undang TKHI yang perempuan. TKHI ya. Ya, TKHI yang perempuan. Nah, jadi yang lainnya nanti nggak boleh. Jadi nanti saya nanti saya pun nggak boleh jadi host ya. Jadi nanti hostnya juga saya minta langsung dari Bu Warsiti. Jadi mungkin gini Pak, apa namanya, yang 2 minggu ke depan atau seminggu lagi, ini 2 minggu aja ya, 2 minggu lagi ke depan. 2 minggu aja mungkin kita setting untuk khusus yang wanita. Sementara bapak-bapak libur dulu. Oh ya, boleh. Ya, tapi ya libur tuh nggak gabung ibu di rumah ya. Online ini kan sulit juga ini. Ya, tapi minimum nanti kan kelihatan maksudnya Ustadz yang laki-laki nggak ikut gitu ya, nggak apa-apa. Jadi gitu ya Bu Warsiti ya. Bu Warsiti 2 minggu lagi berarti tanggal 31 ya Bu Warsiti ya. Atau kalau memang ada hal yang mau dikonsultkan khusus gitu, bolehlah chatting saya aja nggak apa-apa. Oh ya. Ya, tapi nanti mungkin ada yang ini loh, mau konsultasi dengan
dokter kan nanti sekaligus bisa dengan Dokter Dani atau yang lain gitu. Ya. Ya. Bisa saya tanggal 24 ini, fasilitasi khusus bisa. Tanggal 24 kalau, nanti 2 minggu lagi tanggal 24. Ya Pak, sifatnya malah mungkin ini seperti diskusi ya. Konsultasi, jadi iya lebih banyak konsultasi. Sharing gitu. Ya. Boleh Pak, monggo. Ya udah, jadi kita sepakati aja 2 minggu lagi berarti tanggal 31 itu 24. Oh, 24 ya. Tanggal 24 berarti. 24. Mikir ya. Tanggal 24 Bu Warsiti bikin link ya Bu ya untuk Zoom ya. Judulnya langsung aja, judulnya diskusi tentang haji wanita gitu. Ya, jadi diskusi khusus haji wanita. Nanti pesertanya hanya yang wanita gitu. Nanti laki-laki dilarang masuk. Hostnya nanti bisa hostnya nanti bisa Bu Staria, saya dan Pak Toto ya, sama Pak Kamto terima undur diri saja. Undur diri saja ya. Darah ya. Ya Pak Imam minta tolong hubungi Dokter Dani ya. Oke, ya. Lebih banyak diskusi aja besok ya, Tat ya. Lebih banyak diskusi, ya. Oke. Ya, nanti yang buat link Bu Warsiti biar di-share di grup, nanti diberikan ke Dokter Dani. Oke. Nanti link saya kasihkan Pak Toto atau Pak Imam. Pak Imam. Ya sama, Pak Imam atau Pak Toto ya. Sama. Boleh Pak Imam, boleh, saya boleh ya. Terus nanti dikasih tahu ustadz yang laki-laki nggak boleh join. Nah, kalau terlanjur join nanti hostnya mengeluarkan nggak apa-apa ya. Kan bisa jadi nggak ngerti kan, bisa jadi kan nggak tahu bahwa ini sesi khusus wanita gitu ya. Iya betul ya. Nah, berarti yang kemudian 2 minggu lagi setelah dari wanita itu khusus laki-laki gimana itu nanti? Apa? Memang ada khusus laki-laki, haji khusus laki-laki kan nggak ada. Ya gantian kan yang bicara masalah ke laki-lakian kan nanti. Memang ada. Wadah Pak Imam khusus laki-laki gitu. Ya paling mengatur jadwal. Ini tugas ketua kalau itu dengerin ibu-ibunya nggak apa-apa, malah paham nanti. Malah paham itu Pak. Ya. Nggak usah dijelaskan ulang gitu kan. Nah ini tugas ketua kafilah itu Pak nanti Pak. Ya. Baik, sudah jam 21.23 nggih. Kita anggap cukup sementara nggih Bapak Ibu semuanya. Siap ya. Yes, insya Allah kita bertemu kembali di Ahad 24 tapi khusus wanita saja. Kemudian insya Allah narasumber masih Bu Hajah Warsiti, kemudian pesertanya insya Allah untuk yang ibu-ibu, wabil khusus itu nggih. Kemudian yang kakung-kakung nanti insya Allah kita bertemu kembali nanti di tanggal 7 Februari untuk yang sapa sama 2 mingguan ini itu nggih. Insya Allah sudah sama laki-laki itu ya. Baik, kesimpulannya tadi intinya dari Bu Hajah Warsiti, baik tentang sifat, baik tentang akhlak, ini monggo kita persiapkan semenjak dini, karena persiapan kita mulai dari asrama Haji Danaudan sampai kemudian di Mekah, Madinah, pulang kembali ke tanah air, semuanya insya Allah dalam keadaan yang baik, dalam kondisi yang terkondusif untuk bisa kita laksanakan. Dan kemudian tambahan dari Ustadz Kamto bahwa masa haid bagi wanita janganlah menjadi kendala untuk kita bisa menunaikan haji dengan sempurna. Sempurnanya haji insya Allah sepanjang kita tunaikan dengan ridha Allah, maka insya Allah kita menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup Bapak Ibu semuanya pertemuan atau sapa jamaah haji KBI HU Aisyah pada hari ini 10 Januari 2021 dengan melafadzkan bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari pengurus KBI Aisyah banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada narasumber, baik Bu Rektor maupun tambahan dari Ustadz Kamto, untuk bisa kita cermati bersama. Dan insya Allah sampai jumpa lagi Bapak Ibu.
setelah kita tutup, monggo nanti kita nderek saja. Nggih, kalau memang sudah capek, monggo kita gunakan untuk istirahat, persiapan untuk hari esok. Nggih, PSBB ya kita sambut dengan apa namanya, ini jangan kemudian kita berkecil hati, tapi kita optimis, penuh doa pada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Amin. Banyak khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Warsiti, Ustaz Kamto, dan Pak Imam. Monggo kita istirahat. Pak, saya yang N ini Pak. Ya. Yang N ya? Ya. Enggak sama, semua bisa N masing-masing kok. Kalau Bu Warsiti N, maka semua pasti tutup. Semua pasti tutup. Ya. Terima kasih sekali. Mohon maaf banyak kekurangannya. Bapak Ibu semua sehat selalu. Amin. Dan kesehatan ini besok mulai ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh iya, betul. Tetap kerja ya Pak kita ya. Iya. Iya.